Apakah Anda termasuk orang yang berpendirian, sangat tidak suka diatur, dan selalu mempunyai prinsip tersendiri? Jika iya, maka sebuah film yang akan saya review kali ini berjudul Reach Point tahun 2022, akan sangat cocok untuk diri Anda, sesuai dengan kepribadian Anda, cukup mendedikasikan diri Anda, dan sangat mendeskripsikan diri Anda. Namun jika tidak, ya tetap ditonton saja. Film dibuka dengan memperlihatkan kondisi hutan, sembari diiringi suara seorang wanita yang memberitahukan sebuah informasi, bahwa belum lama ini ada seorang gadis yang dinyatakan hilang di hutan tersebut. Pihak polisi mengklaim ini adalah ulah beruang atau serigala, namun bukti-bukti dan jejak yang ditemukan semakin aneh dan tak masuk akal. Seorang wanita juga sempat merekam sosok iblis yang diketahui sebagai iblis Jersey. Iblis Jersey digambarkan sebagai sosok tinggi besar setengah manusia, mempunyai sayap dan berbulu lebat. Sekelompok turis juga pernah berkemah di area tersebut dan mengaku telah melihat iblis Jersey, dan warga lokal meyakini semua yang terjadi di hutan ini adalah ulah dari iblis Jersey. Dan setelahnya kita akan dibawa kepada 3 orang remaja, ada Sarah, Alex dan Kelsey. Mereka hendak akan pergi ke sebuah universitas cabang Alfamart, dengan menaiki sebuah bus yang telah ditunggu oleh ayahnya Kelsey yaitu bernama Paman Greg. Ada Suzy si pelayan, dan James si sopir. Awalnya semuanya nampak baik-baik saja, hingga pada saat malam hari terlihat Suzy sedang menghampiri James untuk sekedar menawarkan minuman. Sesaat setelah menjawab, "Ya, es kopi panas 1, lalu inilah yang terjadi." Singkatnya setelah kecelakaan terjadi beberapa di antaranya telah tewas dan menyisakan Sarah, James, Alex dan Kelsey. Sarah yang baru siuman melihat situasi, bahwa saat ini sedang berada di hutan di malam hari. Saat hendak mencari Kelsey, ternyata Kelsey sudah siuman dan meminta pertolongan. Lalu kemudian inilah yang terjadi. Terlihat Kelsey pun diseret ke tengah hutan oleh sesosok mengerikan. Sesaat setelah James dan Sarah bertemu, mereka merasa bahwasannya mereka tidak sendirian di sini, dan inilah yang terjadi. Seketika itu James pun tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan, yang diakibatkan oleh iblis tersebut. Singkat cerita, Sarah yang berhasil selamat akhirnya hendak melakukan penyelidikan terkait hilangnya Kelsey yang dia yakini masih hidup. Dikarenakan yang pertama mayatnya tidak pernah ditemukan, dan yang kedua, Sarah beranggapan bahwa ada perseteruan di antara keluarganya dan keluarga Rich. Ia pun berkesimpulan bahwasannya Kelsey masih hidup dan Sarah akan melakukan sesuatu yang mustahil, dengan akan melakukan sebuah pencarian terhadap Kelsey di dalam hutan, karena dia yakin Kelsey masih hidup. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka dipertemukan dengan seorang pria bernama Hank, yang dikenal sudah sangat hafal dan paham betul mengenai jalan masuk menuju ke hutan tersebut. Mereka pun memberi sejumlah uang agar Hank mau memandu mereka menuju perjalanan ke hutan tersebut, dan pencarian pun dimulai. Saat mereka sedang berjalan itulah Alex tak sengaja melihat bercak darah yang masih baru, alias darah segar. Setelah mengetahui bahwa itu bukan ulah pemburu, Alex akhirnya panik dan inilah yang terjadi. Singkatnya setelah Hank pergi, Alex yang tersangkut pun hanya bisa duduk manis sambil selalu memikirkan apakah selanjutnya dia yang akan mati sebelum sempat merasakan enaknya tempe rebus. Setelah malam tiba, Max pun ikut tiba di hutan yang hendak mencari Alex dan Sarah. Dan seperti film horor konvensional pada umumnya, yang terjadi adalah tidak ada sinyal. Sarah yang mencari Hank pun malah berputar-putar di hutan seolah telah diatur oleh sesuatu. Saat sedang berjalan itulah Sarah tak sengaja melihat sebuah rumah di tengah hutan.
dan dia pun menghampirinya, bukannya menjauh malah dideketin. Sesaat setelah dia memanggil ke arah rumah, muncul seorang pria yang bernama Erik, dan menanyakan tentang keberadaan Heng. Anehnya si Erik menjawab bahwa dia tidak kenal dengan yang namanya Heng, padahal hampir semua orang yang tinggal di hutan itu saling kenal satu sama lain. Kembali ke Alex yang sedari tadi sedang rebahan menikmati kaki yang terhempit. Tak diduga Heng ternyata kembali dengan gergajinya untuk menolong si Alex. Kembali ke rumah Erik, tiba-tiba Sarah mendengar suara seperti hewan buas. Namun Erik mengelak dan beralasan bahwa itu hanya sebuah pemanas. Sarah sempat curiga namun ia mengurungkan niatnya. Kembali ke Alex saat ia tengah meminum minuman yang diberikan Heng, inilah yang terjadi. Entah apa maksud si Heng ini, namun nampak dari gerak-geriknya bisa disimpulkan bahwa sudah jelas si Heng ini merupakan seseorang yang sangat teramat jahat. Singkat cerita, setelah Alex sadar ia pun mengelabui Heng dengan mengatakan bahwa ia akan muntah dan ia pun berhasil meloloskan diri. Kemudian kita diperlihatkan dengan Max yang sedang menelusuri hutan untuk mencari Alex dan Sarah. Namun beberapa kali ia mendengar suara sesuatu sekaligus merasakan bahwa dari tadi dia sedang diawasi dan diikuti oleh sesuatu yang sudah pasti bukan manusia. Max pertemukan oleh makhluk mengerikan itu, dan ia pun harus bernasib naas dikarenakan iblis itu mencakar Max di bagian leher hingga membuatnya tewas saat itu juga. Kembali ke Sarah, saat ia sedang penasaran terhadap rumah itu dan berusaha memberanikan diri untuk menelusuri rumah itu, dan ternyata inilah yang terjadi. Ternyata di sana ditemukan seorang wanita yang sedang berdiri sambil mengetok-mengetok dinding menggunakan batu. Namun setelah menoleh itu adalah Kelsey. Belum diketahui pasti apa hubungannya dengan Erik, tapi sudah dipastikan rumah ini merupakan sebuah tempat yang tidak baik dan mengerikan. Lalu, setelah sadar itulah dia langsung dihadapkan dengan Kelsey, yang berbicara sangat aneh dan seperti sudah disugesti. Jika rumahnya adalah di sini dan Erik adalah kakaknya. Lalu saat Sarah hendak mencari jalan keluar dari hutan, inilah yang terjadi. Waduh, seperti dugaan saya ternyata Heng dan Erik adalah satu komplotan manusia jahat. Namun belum diketahui pasti apa motif dan tujuan mereka melakukan hal tersebut. Beralih ke Alex dan Sarah yang akan melakukan misi pelarian. Lalu inilah yang terjadi. Dalam misi pelarian itu saat Sarah hendak ditembak, tiba-tiba Alex datang menyelamatkannya. Awalnya Alex dengan mudah menyudutkan wanita itu. Namun tak lama wanita itu pun menerjang kaki Alex di bagiannya yang terluka, kemudian disusul dengan menembak Alex di bagian dada. Dan tak lama kemudian Alex pun tewas. Saat Sarah hendak mengajak Kelsey untuk pulang, si Kelsey ini masih saja berpikiran bahwa Erik adalah kakaknya dan tak mau meninggalkannya. Sarah berusaha meyakinkannya dan berusaha mengajaknya pergi dari hutan tersebut. Setelah mereka lari di tengah hutan, tak disangka muncul Erik yang menggunakan kostum iblis jersey, dan mengatakan bahwa sebenarnya dirinya tidak ingin melakukan ini. Dia hanya dipaksa, dan dia tak ingin ada orang yang mati, dan Erik tewas saat itu juga. Mungkin si Kelsey ini agak kesel ngeliat Ok yang jahat tapi gak mau ngaku kalau dia itu jahat. Kembali ke Kelsey saat ia sedang dikejar sosok itu dan sudah sampai di sebuah titik di mana iblis itu bisa dengan mudah membunuhnya. Namun iblis itu lebih memilih melarikan diri. Loh, ada apa ini? Kemudian tidak tahu apa yang terjadi. Namun sekarang nampaknya keadaan Sarah sudah bukan dirinya lagi. Ini dibuktikan dengan omongannya yang aneh dan tidak jelas. Saat itulah datang serif setempat, bersama seorang wanita yang hendak mengajak Sarah pergi dari hutan ini. Sarah akhirnya mau ikut dan duduk di kursi belakang. Saat ditanya, "Hei Sarah, apakah kamu baik-baik saja di belakang?" Ia mencoba melihat ke arah belakang namun Sarah sudah menghilang. Dan kemudian inilah yang terjadi. Entah dari mana datangnya namun si iblis dengan beringasnya menghabisi si wanita hingga tewas saat itu juga. Di ending kita diperlihatkan dengan Kelsey yang sudah menemukan mobil serif, namun entah mengapa ia malah kembali ke dalam hutan.
bukannya keluar dari hutan dan pulang ke rumah. Lalu selesai. Secara keseluruhan mungkin kita akan dibuat berpikir oleh banyak pertanyaan seperti, kenapa Kelsey lebih memilih kembali ke hutan? Padahal kan bisa aja ambil mobil Sheriff dan kembali ke perkotaan. Kemana Sarah yang tiba-tiba menghilang dari mobil? Kenapa ia bertingkah dan menyebutkan kata-kata aneh? Terakhir, kenapa iblis Jersey tidak membunuh Kelsey di saat ia sudah tidak mempunyai kesempatan untuk lolos? Sepertinya hanya Pak Sutradara yang tahu. Dan kutipan yang bisa dipetik dari film ini adalah, jangan jadi pribadi yang mudah percaya dengan orang baru. Karena kita sebagai manusia akan butuh waktu lama sekali untuk bisa mengetahui latar belakang seseorang, seperti apakah sifat watak dan kepribadiannya. Karena orang yang sudah lama dikenal saja tidak menjamin bahwa ia akan setia, apalagi orang yang baru dikenal, apakah akan menjamin ia adalah orang baik, dikira akan memandu, nyatanya malah menyesatkan. Bukannya tidak boleh percaya dengan orang lain. Tapi apa salahnya berhati-hati apalagi orang baru? Ingat, kepercayaan bukan semata-mata agar selalu memberikan setiap orang kesempatan. Justru kepercayaan akan memberikan kita rasa kecewa, jika tidak diberikan kepada orang yang tepat. Diharapkan Anda bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan barusan. Semoga bisa mendapatkan pembelajaran atau minimal bisa menghibur aja udah. Demikianlah pembahasan dari film yang saya review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.